Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin ya. Mohon maaf lahir batin. Yang ke berapa? Lebaran yang ke 1442 Hijriah. Oke, kita mencoba hari ini kita lanjutkan dari semester sebelumnya. Yang terakhir itu terkait kognitif ya. Kita mulai. Kita sudah sampai kepada kognitif. Udah. Terus ke kognitif 6 ya, terkait dengan kemampuan. Nah, ini terakhir selektif, kemampuan fokus pada satu hal ya. Jadi yang terakhir ini bahwa intinya manusia ini tidak bisa memiliki keterbatasan yang berbeda-beda, yang dimana bisa langsung fokus kepada satu topik atau satu pekerjaan, tapi bisa juga membagi dari beberapa attention, perhatian. Kemudian ini diperingatkan kepada ini mahasiswa untuk mute dulu suaranya ya, supaya nanti tidak ada suara-suara background yang akan mengganggu. Dan kemudian seterusnya adalah di kognitif kerja 7. Jadi dalam memperbaiki, jadi attention-nya kita bisa perbaiki, perhatiannya atau seseorang itu bisa fokus pada beberapa hal. Untuk kita bisa memperbaiki caranya itu dengan memberikan motivasi pada seseorang atau orang yang akan kita kaji. Kemudian bisa juga memberikan semacam desain atau merancang tugasnya. Kita bisa dengan merancang tugas atau kita buatkan semacam narasi, semacam kontrak kerja dengan orang tersebut untuk melakukan tugas A, B, C, D. Itu dalam rangka untuk mempengaruhi dari si orang tersebut atau tenaga kerjanya. Dengan SOP itu desain dalam bentuk desain. Kalau desain dalam bentuk lain dari lingkungan, itu contoh misalnya kita misalnya satu departemen yang diharuskan memiliki kreativitas yang tinggi, itu caranya merangsang orang-orang tersebut adalah dengan memberikan ruangan tersebut dikasih warna-warni yang sangat menyolok, merah, hijau, berbagai macam warna, sehingga akan merangsang orang tersebut untuk berpikir secara kreatif. Itu kalau kita mau mendesain sebuah lingkungan. Kalau desain suatu tugas tadi melalui SOP, surat tugas, dan lain-lain ya. Nah, kemudian untuk membagi attention yang dapat dari itu kita bisa membuat semacam persyaratan-persyaratan bagi input maupun output ya. Nah, sebagai tanda atau mengarahkan seseorang untuk bisa mencapai target yang ditetapkan. Nah, kemudian di dalam kognitif yang ke-8 ini, orang akan bisa terjadi keboringan atau kebosanan. Jadi kebosanan. Jadi ini adalah lawan dari attention. Kalau attention itu sangat fokus, kalau boredom ini adalah membuat orang bosan. Jadi biasanya orang itu tugas karena membosankan sehingga mengakibatkan satu kejenuhan, lemas, berkurang kesiapsiagaannya. Jadi kemudian biasanya karena apa? Karena
tuntutan tugas tidak berubah-ubah, jadi standar itu aja. Itu membuat orang bosan. Tapi saya melihatnya ada beberapa karakter orang yang memang maunya nggak banyak berpikir, cuman itu aja kerjaannya. Tapi ada juga yang orang itu merasa karena tugasnya itu aja, dia merasa boring atau bosan, ingin mencari sesuatu yang berbeda-beda. Jadi memang harus dilihat dari karakter orang tersebut juga. Bila tidak, atau kenapa bisa jadi boring kalau si tugasnya dianggap menurut si orang tersebut tidak menarik, sehingga dia merasa boring. Itu yang menyebabkan orang jadi boring. Kemudian ada juga karena work cycle time-nya pendek, misalnya sebentar gitu, jadi tidak panjang atau tidak banyak kesempatan untuk menggerakkan tubuh. Jadi cuman misalnya sesuatu di pabrik kan cuman ngerjain itu berulang terus gitu ya. Itu yang membuat bisa jadi boring. Nah, atau bisa juga karena kondisi suhu yang tidak pas. Misalnya panas di pabriknya, harudang panas sehingga orang tuh bekerja jadi tidak nyaman. Atau bisa jadi si orang tersebut bekerjanya tidak ketemu dengan pekerja-pekerja yang lain, cuman dia sendiri, udah nggak ada gaul, nggak ada ngobrol. Karena orang selalu fokus, itu menyebabkan orang boring. Nah, pada orang yang motivasi kerjanya rendah itu memiliki akibat dari boring tersebut. Ya. Motivasinya rendah. Ya, mungkin tadi dia terpaksa kerjanya di bidang yang ditempatkan pada bidang tersebut, tapi dia tidak memiliki motivasi kerja di situ, sehingga dia pengen cepat keluar gitu, sehingga terjadi boring. Nah, pada orang yang memiliki kemampuan tinggi juga bisa terjadi, karena bisa jadi kemampuannya sangat tinggi, tetapi dikasih tugas yang sangat terlalu cetek bagi dia gitu, sehingga membuat dia boring. Padahal kemampuannya bisa A, B, C, D, tapi dia mengerjakan yang tidak memanfaatkan kompetensi yang dia miliki, sehingga terjadi boring. Kemudian lingkungan kerja yang cahayanya kurang. Ya, ini bisa mengakibatkan orang menjadi boring dalam bekerjanya, karena cahayanya mungkin kurang pas lah. Karena terlalu gelap, bekerjanya jadi sangat membuat dia malas-malesan. Bisa jadi dengan adanya penerangan yang cukup harusnya, atau pas lah ya, jangan terlalu terang juga, akan mengakibatkan si orang itu akan lebih giat lagi. Jadi kalau kita menghadapi permasalahan-permasalahan di lapangan, misalnya masalah orang terutama, misalnya kondisi boring atau kondisi yang sangat tidak fokus dan sebagainya, itu bisa jadi memperbaikinya memperbaiki secara desain desain kerjanya, ataupun memang lingkungan yang harus kita rubah, atau kita menciptakan suasana keakraban sehingga akan terjadi pergaulan, sehingga akan menjadi kondusif dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, masalah boringnya ini adalah jalan keluarnya adalah dengan melakukan, pertama, job expansion. Job expansion itu artinya pekerjaan yang sudah dilakukan saat ini kita kasih tambahin lagi pekerjaan yang lain, sehingga waktu yang digunakan sama dia memiliki nilai yang lebih baik lagi. Contoh misalnya pekerjaannya hanya mengerjakan sesuatu, memindahkan barang, kita tambahkan lagi dengan membersihkan, dengan apa, sehingga job penambahan ekspansi dari pekerjaan di bidang ini menjadi tambahan pekerjaan, tetapi memang di luar dari tugas tanggung jawabnya dia, nambah gitu. Jadi beda, ekspansi wilayah satu jadi nambah jadi wilayah kedua. Ya, kita membantu wilayah yang lain. Yang kedua adalah job enrichment. Job enrichment itu adalah meningkatkan kekayaan. Jadi artinya yang tadi misalnya mengerjakannya cuman selaku operator,
tetapi dikasih enrichment-nya itu suruh menganalisa, suruh melakukan evaluasi, itu job enrichment. Kalau ekspansi berarti wilayah satu, misalnya tadi bidang yang ini ditambah dengan bidang yang lain, tambah bidang lain. Tugas tanggung jawabnya yang harusnya dilakukan oleh divisi ini dikerjakan sama dia juga, atau ditambah dia jabatannya nambah sebagai wilayah authority yang lebih luas lagi. Yang ketiga adalah dengan melakukan job rotation, artinya dengan memindahkan dari bidang ini, pindahkan ke bidang yang lain, berputar ya, melakukan rotasi terus pekerjaan. Sehingga orang tersebut diharapkan ke depan dia bisa memiliki pengalaman berbagai bidang sehingga dia punya kemampuan lebih. Itu job rotation. Kalau saya melihat itu organisasi tipikal perusahaan Jepang itu sering melakukan job rotation. Jadi tidak melihat lagi udah latar belakangnya dari keuangan, tapi semua bidang dia bisa tahu. Makanya di dalam perusahaan Jepang ada, walaupun misalnya bidangnya tertentu, dia bisa menguasai semua. Misalnya tadinya teknik mesin, tapi dia kalau di dalam perusahaan Jepang dipaksa untuk belajar lagi sampai dia tahu mengenai bagaimana keuangan, bagaimana, sehingga pengetahuannya itu akan tambah luas sesuai dengan pengalaman. Itu job rotation. Kemudian stres yang tepat, artinya jalan keluarnya tekanan dalam pekerjaan ini setiap orang memiliki perbedaan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya dia daya tahan stresnya kurang tepat, cepat dipindahkan ke yang memang agak stres pekerjaannya agak kurang, sehingga dia akan berkurang beban stresnya dia. Jadi kalaupun nanti menempatkan pekerjaan itu, harus orang-orang yang memang memiliki kekuatan stres yang sangat tinggi. Kemudian lingkungan kerja yang optimal, artinya kita memindahkan beberapa orang yang bisa kita pindahkan ke tempat atau lingkungan kerja yang sangat optimal, artinya yang cocok yang bagi dia. Jadi kalau ada tekanan yang sangat tinggi di satu ini, bisa harusnya cepat dipindahkan ke lingkungan kerja yang lebih mendukung secara cocok dengan secara fisiologinya dia. Dan kemudian contoh misalnya ada beberapa karyawan yang dia sebenarnya adalah karakternya misalnya dia influence, tetapi pada saat penempatan itu influence itu adalah karakternya adalah suka bergaul, harus banyak teman dan sebagainya. Ditempatkan di bagian tertentu di industri, dia hanya mengerjakan assembling contoh. Nah, itu pekerjaan yang bagi saya sangat boring karena tidak cocok dengan kepribadiannya dia yang pengen gaul, pengen hai dan banyak temannya dan sebagainya. Itu kita pindahkan ke bagian marketing. Karena dia akan lebih cocok, karena dia cocok karakternya dia yang suka gaul, nah cocoknya di bagian marketing. Jadi tempatkan yang intinya adalah menempatkan seseorang dengan tepat. Ya. Kemudian perhatian terhadap pekerjaan. Ini tadi perhatian itu berarti fokus ya. Pekerjaan dia, apakah dia fokus pekerjaannya atau memang di luar. Jadi semakin biasanya yang kurang perhatian bisa fokus pada satu hal atau mengerjakan barang, itu kan perlu fokus juga kepada pekerjaan. Jadi kalau karakter tersebut kurang pas, ya kita coba pindah. Terus kemudian kontak sosial juga ini terkait yang tadi. Jadi orang yang suka kontak dengan sosialnya tinggi, harusnya ya jangan ditempatkan pada tempat yang memang harus fokus pada satu hal. Jadi kayak mengerjakan barang, satu aja. Nah bagi orang yang kurang ini, nggak cocok, ya harus pindahkan. Yang memiliki kontak yang luas. Kemudian kognitif ke-11 adalah mental workload. Mental workload itu load pekerjaannya harus memiliki mental yang tinggi, itu bisa dengan cara mengukur dulu shock psychophysiological index, itu dengan mengukur 3 macam, yaitu heart rate variability, EEG, sama
CFF. Dan kemudian bisa juga kita melakukan metode behavior time sharing method, jadi metode waktu sharing dengan karakter atau pengalaman masing-masing. Kemudian subjective ratings, baru kita melakukan rating subjektif. Ini kemudian ke-12 mental fatigue, jadi kelelahan karena terlalu dibebani fungsi-fungsi mental serta perasaan penat secara menyeluruh, merasa kehilangan keseimbangan dan berat bekerja berlebih. Itu mental fatigue. Ya karena pekerjaan sangat monoton, mental workload yang terlalu banyak, membutuhkan waktu istirahat. Nah, ini caranya adalah membutuhkan waktu istirahat untuk menghilangkan. Kalau di mental fatigue, kemudian, nah kalau ini sekarang lebih ke psychological index ya, itu dengan ERR atau Carlsberg berdasarkan heart rate-nya yang tidak teratur. Kadang naik turun ya. Ini ada penurunan heart rate-nya pada mental workload karena merupakan fungsi dari mental stress dan meningkatkan konsentrasi untuk memproses informasi. Nah, ini sering terjadi bagi yang mood-moodan, misalnya saya mood ini enggak gitu. Nanti perlu ada karena naik turunnya mental. Kemudian EEG adalah mengukur fungsi dari otak atau brain waves atau gelombang otak ya. Kita mengukur gelombang otaknya secara fungsi otaknya apakah masih bisa berfungsi dengan baik atau dia agak sedikit macet. Nah, ini perlu kita ini kan. Jadi saya punya teman waktu SMA itu namanya Benyamin. SMA itu dia sangat pintar. Tapi dia lulus, bahkan dia lulus di Universitas Negeri ITS, Institut Teknologi Surabaya. Tetapi karena mungkin ada fungsi yang tidak berjalan, walaupun dia pintar, dia hang. Jadi rada sekarang ini kita temui dia belum sempat lulus, dia udah gila. Maksudnya dia tidak berpikir dengan baik, sehingga sampai sekarang di rumahnya di Kadipaten ya, sudah melamun kayak gitu. Jadi ya orang gila aja kayak gitu, tapi dipelihara sama keluarganya. Nah, kita sempat datang ke sana, padahal dia pintar, mungkin karena tidak bisa mengukur mengimbangi stres, tugas dan sebagainya, mungkinnya itu bisa juga terjadi stres. Kemudian ada CFF atau critical flicker function dari mata dapat berupa cahaya yang kontinu dengan kecepatan flicker, juga dikenal sebagai flicker fusion frekuensi. Jadi ini kita harus bisa memberikan satu berupa ini terkait dengan mata untuk menangkap informasi atau menangkap cahaya ya. Kalau kasih beban cahaya yang begini bagaimana, kalau dia berkurang cahayanya dia akan tidak bisa optimal dalam mengerjakan tugas. Nah, ini ada contoh grafik dari cahaya ya, kemudian time to work, jadi berapa jamnya waktu kerjanya akan terjadi penurunan. Sama kalau kita kerja lebih dari 8 jam, itu akan terjadi penurunan, sehingga butuh istirahat. Dan memang ada standar internasional dalam bekerja itu harus berapa jam. Jadi tidak bisa dipaksa dalam seharian. Itu akan terjadi suatu stres, sehingga dia tidak bisa terjadi ada kerusakan secara fungsi. Kemudian kognitif ke-15 atau behavior time sharing method, di mana kinerja tugas tambah dinilai bersama dengan tugas pokok yang keduanya merupakan mental task. Jadi penurunan kinerja pada tugas tambahan merupakan indeks dari mental load
Jadi kita bisa melakukan, ini metodenya mungkin sharing atau melakukan survei, diskusi dengan orang tersebut, bagaimana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si tenaga kerja tersebut terkait dengan diskusi, semacam diskusi. Nah, ini juga bisa kita lakukan semacam survei behavior dari tenaga kerja. Jadi kalau kita metode salah satu pengamatan dalam salah satu riset di dalam teknik industri itu terkait dengan behavior dari atau sikap dari tenaga kerja tersebut dalam mengerjakan pekerjaan. Itu bisa kita lakukan diskusi, sharing, semacam riset untuk melakukan kuesioner juga. Dan kita bisa simpulkan menjadi sebuah data yang bisa kita tampilkan hasil penelitian kita terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan. Kemudian subjective rating dengan bertanya pada pekerja tentang tingkatan dari kondisi mentalnya. Jadi ini subjective rating, kita rating beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk rating sehingga akan bisa melihat bahwa ini akan menjadi respon dari objektif subjek yang kita teliti, yaitu orang, terutama terkait dengan derajat mentalitas atau loading mentalnya setiap pekerja. Kognitif yang ke-16 yaitu dalam lingkungan kantor, human computer interface. Nah, ini biasanya lakukan riset kepada orang yang berhadapan dengan si komputer, ya. Biasanya terkait dengan otomatisasi dalam bentuk komputerisasi, fungsi-fungsi manusia yang rutin dalam bentuk dokumentasi informasi, memasukkan, mengambilkan, memproses. Ini harus kita lakukan riset terhadap. Jadi ini adalah fungsi-fungsi di komputer itu bagaimana direspon oleh si orang. Nah, bisa juga dalam bentuk-bentuk apa atau hardware apa yang orang kan menggunakan aplikasi A, B, C ini, yang mana yang lebih enjoy, yang lebih enak gitu dilihat atau enak dikerjakan. Kan ada juga tuh. Oh, aplikasi yang ini, aplikasi A, B, C. Itu bisa kita lakukan salah satu bentuk riset juga, bagaimana si manusia ini berkomunikasi dengan komputer. Ya. Terus, nah ini terkait dengan efektivitas dari komputer tersebut dan kinerja yang lebih baik seperti apa. Bisa berpengaruh terhadap apakah itu tingkat cahayanya dan sebagainya. Jadi keuntungan dari human computer interface ini atau semacam riset ini dapat mengurangi human initiated error. Jadi bisa juga sebenarnya komputer sih nggak salah, bisa jadi karena hurufnya terlalu kecil atau apanya sehingga mengurangi kinerja dari orang tersebut. Ya, dengan demikian perlu ada satu riset di mana untuk meneliti yang bagus seperti apa. Ya, untuk meningkatkan kinerjanya. Manusia sangat cerdas tapi lambat dan error prone, sedangkan komputer sangat cepat tapi bodoh. Jadi komputer itu sebenarnya tergantung si manusia yang merancang komputer tersebut atau softwarenya. Kalau softwarenya baik, tentunya dia hanya bisa diinstruksi oleh kita. Sehingga kalau kita bedanya ini, kita smart, otak kita bisa melakukan pekerjaan sendiri, tapi kadang bisa lamban dalam melakukan pengambil keputusan. Kognitif ke-17 itu langkah-langkah untuk user interface design, yaitu misalnya tentukan dan kenalilah pemakainya. Jadi riset dulu siapa yang memakainya, tentukan sistem requirement-nya atau sistem persyaratannya, tentukan jenis pertanyaan requirement-nya, kebutuhan requirement-nya, task requirement. Gunakanlah penuntun desain yang ada atau kembangkan yang baru. Semacam buat SOP-nya sebagai penuntun, buatlah desain user interface-nya. Artinya kita mendesain interface itu artinya tampilan penggunanya. Terus kemudian kembangkan prototype, contoh misalnya, lakukan testing terhadap penerima user,
Baru setelah itu kita uji coba ke user yang ada, yang sebagai customer uji coba, kita latih usernya, terus lakukan follow up, evaluasi dari yang dapat hasil hasil riset penerimaan interface dari komputer tersebut terhadap usernya. Apakah ini lebih baik dari sebelumnya atau memang kita harus perbaiki lagi. Nah, ini yang kognitif ke-18 adalah minimalkan transaksi multi-screen. Transaksi multi-screen, kita meminimalkan berbagai macam screen yang bersamaan dalam mengambil tulisan. Terus kemudian mendesain untuk tindakan yang lebih reversible. Jadi pekerjaan yang memang tindakannya yang selalu berulang-ulang ya. Mendesain untuk menunda minim interaktif, kemudian mendesain untuk penundaan minim dari file. Jadi jangan terlalu banyak, kalau bisa diminimalisasi pekerjaan yang double tadi, kemudian berulang-ulang. Nah, jadi kita memang harus merancang algoritma dari setiap interface dalam sistem software di komputer. Nah, ini adalah merupakan kognitif. Ini ada totalnya kognitif tuh ada 24 kognitif. Nah, baru 24. Kita baru 18 ya, 19. Nanti data entry mengeluarkan jadi output agar distandarisasi, kurang persyaratan pengetikan. Kemudian input dibuat agar lebih mudah, pertolongan harus ada bila diperlukan, dan standarisasi untuk lokasi di iProm. Banyak lagi hal yang lain ini terkait dengan pengendalian interaktif antara dua komputer dengan orang. Tinggal dibaca saja. Interface design guideline, terus kemudian dialog sama software support, initial release, kemudian improve release. Jadi kenapa kita selalu software selalu upgrade versi berapa, versi khusus naik lagi. Jadi kognitif yang ke-24 adalah terhadap kesehatan. Ini apalagi pada saat sekarang itu masa depan. Setelah pandemik ini memang jadi banyak orang sering di komputer. Jadi kalau saya melototin terus komputer agak pusing juga mata. Kasih kacamata khusus supaya tidak terjadi radiasi. Banyak lagi yang bisa kita lakukan penelitian terkait dengan hasil riset dari kognitif dari seluruh pekerjaan. Tidak hanya berhadapan dengan komputer, bisa juga dengan mesin yang diciptakan atau mesin yang baru datang beli dari perusahaan lain. Kita bisa melakukan riset penelitian tentang bagaimana lebih efektif dan efisien tentunya dan optimal dalam mengerjakan mesin tersebut. Kita bisa atur bagaimana keamanan dari setiap pekerjaan kita, jangan sampai terjadi kesalahan. Dan agar bisa mempermudah beberapa hal yang bisa kita masukkan dalam sistem penanganan mesin yang kita siapkan. Oke. Berikutnya itu nanti belajar untuk kita minggu depan saja untuk membahas mengenai antropometri. Nanti antropometri kita jelaskan setelah itu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita nanti kita langsung ke ini ya. Pekerjaan pabrik. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Udah ada yang absen belum? Udah? Ada yang belum nggak? Belum. Ada Pak. Oke, ada pertanyaan? Mungkin tidak ada Pak.
diisi dulu absennya.